Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar seni tari. Sebelum kita mempelajari pengertian tari menurut beberapa ahli, dapatkah kalian membedakan apa itu gerak tari dan gerak non-tari? Terdapat perbedaan antara gerak tari dan gerak non-tari. Gerak non-tari atau disebut dengan gerak wantah merupakan gerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dihasilkan secara spontan dan dilakukan tanpa adanya pengolahan bentuk gerak, seperti gerak berjalan, gerak menengok, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam gerak tari, gerak wantah tersebut distilasi atau diolah menjadi sebuah gerakan yang bernilai estetis. Terdapat dua jenis gerak dalam tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni merupakan gerak tari yang hanya menampilkan unsur keindahan geraknya saja dan tidak memiliki makna pada gerakannya. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak estetis hasil imitatif atau peniruan gerak binatang dan alam, ataupun gerak mimitif hasil peniruan gerak-gerik manusia, sehingga gerakannya memiliki makna yang jelas. Mari kita pahami definisi tari menurut para ahli. Dapat disimpulkan bahwa tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah atau estetis. Gerak sebagai unsur utama tari terbentuk dari elemen tenaga, ruang, dan waktu. Ketiga unsur ini membentuk gerak tari menjadi gerak yang bernilai estetis, ekspresif, dan berbeda dengan gerak sehari-hari. Penari dapat bergerak karena adanya ruang. Elemen ruang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu ruang penari dan ruang pentas. Dalam pengolahan elemen ruang, penari dapat bergerak di ruang pribadi dengan melakukan gerak di tempat dan dapat bergerak di ruang umum dengan bergerak berpindah tempat. Ruang gerak dalam tari juga meliputi posisi seperti arah hadap dan arah gerak, ke depan, belakang, sudut, samping, dan lain sebagainya, serta level atau tingkatan gerak seperti level atas, sedang, dan rendah. Ruang pentas terbentuk dari pola lantai atau posisi penari saat bergerak on place atau gerak di tempat, dan pola lintasan penari saat bergerak berpindah tempat atau moving place. Berikut merupakan macam-macam jenis panggung untuk pertunjukan seni tari. Rangkaian gerak dalam setiap karya tari tidak hanya menggunakan satu jenis tenaga. Ada gerak yang memerlukan intensitas tenaga yang ringan, ada juga gerak yang memerlukan intensitas tenaga yang kuat. Seorang penari harus cermat dan konsentrasi dalam memanfaatkan tenaga agar menghasilkan gerakan yang sesuai dengan karakter dan emosi yang ingin dikomunikasikan. Unsur waktu dalam sebuah karya tari terbentuk dari pengolahan ritme gerak dan tempo gerak. Ritme gerak adalah detail waktu dari awal sampai akhir suatu gerak atau rangkaian gerak. Sedangkan tempo gerak adalah ukuran waktu untuk menyelesaikan suatu gerak. Pengolahan unsur waktu dalam gerak tari akan memberikan kesan tidak monoton atau dinamis. Selain unsur dasar tari, terdapat unsur pendukung sebuah karya tari seperti iringan musik, tata rias dan busana, tata teknik pentas, lighting, dan sebagainya yang akan membuat karya tari menjadi lebih ekspresif dan bernilai estetis. Ditinjau dari bentuk penyajian karya tarinya, sebuah karya tari dapat berbentuk representatif dan non-representatif.
Baik tari representatif ataupun non-representatif, keduanya akan menggunakan gerak murni dan gerak maknawi. Hanya saja dalam tari representatif, gerak tari yang digunakan dominan menggunakan gerak-gerak maknawi, seperti pada drama tari Ramayana, Arjuna, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tari non-representatif, dominan menggunakan gerak-gerak murni atau pure movement. Tari juga dikelompokkan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari massal. Tari tunggal merupakan bentuk penyajian tari yang koreografinya dapat dibawakan oleh satu orang penari, di mana dalam gerakan tari tunggal tidak bersifat saling melengkapi. Sedangkan di tari berpasangan, bentuk penyajian tari yang dibawakan minimal dibawakan oleh dua orang penari, baik berlawanan jenis ataupun sesama jenis, dan memiliki sifat saling melengkapi, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang responsif. Dalam tari kelompok, bentuk penyajian tari dibawakan minimal oleh 3 orang menari, baik berlawanan jenis ataupun sesama jenis. Tari kelompok memiliki sifat yang lebih kompleks dalam setiap gerakannya, karena memerlukan koordinasi antar penari. Untuk tari massal, bentuk penyajian karya tarinya dapat berupa tari tunggal, berpasangan, ataupun tari kelompok yang ditampilkan oleh puluhan orang penari. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar seni tari. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan pembelajar ya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.